warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaha. Para ustaz, para buya, para alim, para kiai, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran para sekalian masjid, para sahabat, itu yang juga saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kali di Masjid Al-Musola. Saya tidak menyangka di daerah sekitar yang baru ada daerah macam ini, karena jalannya naik-naikan. Ternyata masjidnya sudah itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ini saya perhatikan sebagian ini orang Jawa ya. Ada yang keturunan Jawa, betul. Ada yang dari Padang, Sumbar, dari mana-mana, dari berbagai tempat di Indonesia. Alhamdulillah. Ini namanya berarti ini kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah. Dan hijrah itu memang dianjurkan dalam agama. Sabda Rasulullah SAW, hajiru awtanakum turithu auladakum majdan. Berhijrahlah kamu dari kampung halaman kamu. Jangan tinggal di kampung tapi hijrah. Mengapa? Kalau kamu berhijrah, kamu akan mewariskan kemuliaan bagi anak-anakmu. Kalau cuma di kampung ya jadi orang kampungan. Tapi kalau hijrah jadi orang perantauan, insya Allah anak-anaknya menjadi orang yang mulia. Amin Allahumma amin. Dan orang itu kalau hijrah dianjurkan hijrah sampai mati. Maksudnya bagaimana? Saudara yang lahir di Sumbar atau yang lahir di Medan, lahir di Jambi, lahir di Jawa, hijrah ke sini. Kalau perlu matinya di sini juga. Jangan setelah sakit parah mau mati balik lagi ke kampung. Mengapa? Karena orang meninggal di tempat perantauan itu dapat pahala orang yang mati syahid. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, mata rajulun bil Madinah mimman wulidu biha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki meninggal di Madinah padahal dia lahir di Madinah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, laitahu mata bi ghairi maulidihi. Seandainya orang ini meninggal di luar tempat kelahirannya, pasti lebih baik. Ini lahir di sini kok mati di sini.
Yang enak mati di luar. Para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, mengapa Rasulullah perlu begitu? Rasulullah bersabda, idza matar rajul fi ghairi maulidihi qisa bainahu wa bainamu qati'i atharihi bi buqatin minal jannah. Apabila seseorang meninggal di luar tempat kelahirannya, dia lahir di Sumbar, lahir di Medan, lahir di Jawa, lalu merantau ke sini, meninggal di sini, maka bagaimana diukur oleh Allah dari tempat kelahirannya sampai tempat dia meninggal sebagai lahannya di surga. Artinya ada harapan masuk surga. Karenanya termasuk kata para ulama mati syahid. Jadi saudara yang lahir di Jawa, lahir di Sumbar atau lahir di mana, sekarang tinggal di sini, kalau mau mati jangan balik kampung. Di sini aja. Mengapa? Biar mati syahid. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah sebuah hadis, karena sekarang ini sudah memasuki akhir-akhir masa akhir zaman. Ada sebuah hadis riwayat Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yardu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Bagaimana sikap kamu? Apa yang akan kamu lakukan apabila kalian telah berpakaian fitnah? Kamu nanti berpakaian fitnah, lalu fitnah itu kamu anggap sebagai sunnah. Apa maksudnya berpakaian fitnah? Manusia itu saudara dalam kehidupan kemana-mana pasti membutuhkan pakaian, butuh baju. Saudara ke kantor pakai baju, ke sekolah pakai baju, ke masjid pakai baju, ke kebun pakai baju, ke pasar pakai baju. Artinya baju ini merupakan salah satu kebutuhan vital manusia dalam kehidupan. Gak ada orang yang gak pakai baju. Nah, di akhir zaman ini ada benda-benda, perkara-perkara. Sebenarnya perkara itu menjadi fitnah, menjadi cobaan, menjadi ujian, menjadi tantangan. Tapi perkara itu walaupun menjadi ujian, kamu perlukan seperti halnya kamu perlu baju. Yang namanya cobaan itu berarti dampaknya itu negatif, gak baik. Itu cobaan namanya. Nah, perkara-perkara itu sudah menjadi fitnah, menjadi cobaan, ujian, dampaknya tidak baik, tapi kamu anggap sebagai sunnah, dianggap sebagai kebaikan. Contohnya apa? Ini contohnya televisi, TV. Ibu-ibu di rumah ada TV? Ada ya TV. TV ini fitnah apa bukan fitnah? Fitnah. Mengapa fitnah? Orang duduk di depan TV yang ditonton sepak bola, sinetron, gak ada gunanya. Betul. Mampu berapa jam? Berjam-jam. Tapi kalau baca Quran, kira-kira berapa lama mampunya? Dapat 1 lembar ngantuk. Betul? Kalau nonton TV 1 jam 2 jam ada ngantuk? Gak ngantuk. Fitnah saudara. TV ini fitnah. Mengapa fitnah? Yang namanya TV, orang nonton TV gak ada yang baik. Saudara kalau nonton TV, kira-kira yang ditonton itu kajian agama apa sinetron?
Yang banyak kan sinetron film. Kalau sudah sinetron itu biasanya gak baik isinya, gak ada yang bagus. Ini contoh ya, contoh. Dan ini dianggap sunnah TV. Maksudnya dianggap sunnah itu bagaimana? Menjadi gantinya sunnah. Orang-orang dulu habis maghrib, sholat maghrib biasanya baca Quran. Sekarang banyak diganti nonton TV. Biasanya wiritan diganti nonton TV. Ini baru TV. Ada lagi selain TV, fitnah juga. Apa? Yang namanya HP Android. HP ini fitnah apa bukan fitnah? Fitnah. Mengapa fitnah? Coba tanya sama yang punya HP. Terutama yang muda-muda. Saudara buka HP kebanyakan karena ada keperluan apa karena main-main? Yang banyak kan main-main. Apalagi orangnya suka foto-foto. Saya habis ceramah di mana-mana, satu masjid ngajak foto. Oh, ini berarti suka buka HP. Karena kalau ada foto di HP-nya, sewaktu-waktu nanti dibuka, dikasih tahu sama orang. Nih, saya ada foto dengan kiai. Berarti suka buka HP. Dan ini fitnah, HP ini. Mengapa fitnah? Ya karena waktu dibuang banyak dengan HP. Coba buka Quran 1 jam, dapat berapa juz? 1 juz atau 2 juz. Buka HP 1 jam 2 jam, dapat berapa? Gak dapat apa-apa. Dan ini menjadi gantinya sunnah. Jadi sunnah HP. Kok jadi sunnah? Dulu ustadz-ustadz yang ustadz ya, kalau pergi kemana-mana di sakunya ada tasbih, betul. Begitu duduk di kendaraan, ambil tasbihnya wiritan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca sholawat. Itu ustadz dulu. Kalau ustadz sekarang pergi kemana-mana di sakunya ada apa? Ada HP. Begitu duduk di masjid atau duduk di mana-mana yang dibuka adalah HP. Hari Jumat datang awal ke masjid karena lihat jam, oh ini masih lama khutbah, buka HP. Mestinya buka Quran, baca surat Kahfi. Tapi enggak, buka HP sekarang. Betul? Dan ini bukan cuma di Indonesia, saudara. Saya ini pernah di Masjid Nabawi di Madinah, pernah di depan Ka'bah pas sholat. Di tengah-tengah sholat tiba-tiba terdengar nada dering HP, nada panggilan. Isinya apa? Nadanya lagu dangdut. Kira-kira kalau di depan Ka'bah ada HP berbunyi lagu dangdut, itu yang punya orang Arab apa orang Indonesia? Orang Indonesia. Kira-kira Indonesianya Jawa apa Sumatera? Hah? Mana Jawanya? Karena dangdut itu Melayu, kan lagu Melayu itu. Tapi sudah lagu Indonesia. Saya mikir, ini ngapain ke depan Ka'bah bawa HP? Kalau mau main HP ngapain ke sini? Artinya menjadi gantinya sunnah, saudara ini. Dan akibat HP ini yarbu fihas shaghir. Akibat adanya TV dan HP, anak-anak kecil cepat sekali tumbuh menjadi dewasa. Sering nonton sinetron, nonton film di TV, buka HP. Anak sekarang cepat puber, cepat memasuki masa-masa kenakalan remaja, cepat nakal. Betul? Betul. Artinya apa? Tantangan yang dihadapi anak remaja, anak SD, anak SMP ini berat sekarang. Mengapa? Karena ada HP. Di HP ini bisa disebarkan yang merusak akhlak, bisa penyebaran narkoba dan lain sebagainya. Ini HP. Berat tantangan anak-anak sekarang. Karenanya satu-satunya cara agar anak-anak kita ini selamat dari ini
dari fitnah yang namanya TV, internet, wifi, dan HP. Anak-anak sekarang itu yang terbaik dimasukkan pondok pesantren. Kalau masuk pondok pesantren aman. Ini pondok memang. Dekat sini ada pondok. Apa namanya? Khairul Ummah. Alhamdulillah. Jadi kalau punya anak masukkan pondok biar gak main HP. Dan pondok harus melarang pegang HP. Dan gak nonton TV. Karena itu merusak, bahaya saudara. Ini bahayanya luar biasa bagi anak-anak. Anak-anak sekarang cepat puber, cepat nakal. Enggak seperti dulu. Ini bahayanya bagi anak-anak. Bagi yang tua-tua bahaya juga. Wa yahramu fihal kabir. Sebab adanya HP dan TV, fitnah-fitnah sekarang, orang yang dewasa cepat tua, cepat pikun, cepat sakit-sakitan. Betul? Kok bisa? Coba saudara datang ke pengadilan agama. Gara-gara HP, angka perceraian di Pekanbaru meningkat. Betul? Gara-gara HP. Saya beberapa waktu yang lalu ngisi di Duri. Mana Duri? Ya pokoknya daerah sini lah. Duri. Saya kira-kira 2 hari di situ. Karena keluar masuk tempat bermalam di hotel, saya pakai sorban, pakai gamis. Tukang bersih-bersih hotel tuh laki-laki. Sering bersih kamar saya, bersih-bersih kamar. Kalau bersih-bersih kamar lama sekali. Karena lama saya sapa dia. Ini macam muka Jawa ini. Sampean tiang pundi, sampean orang mana? Loh, kiai nyapa saya kata. Iya, saya orang Jawa kiai. Akhirnya duduk. Setelah duduk, kiai, saya boleh curhat. Curhat apa? Saya mau minta amalan. Amalan apa? Apa amalan kiai agar barang hilang kembali lagi? Amalan mengembalikan barang hilang. Saya tanya dia, kamu kehilangan apa? Saya kehilangan istri. Kehilangan Loh, kamu tinggal di mana istrinya? Apa tinggal di pasar? Apa di jalan? Loh, di rumah. Iya, gak kemana-mana. Kamu bertengkar sama istri? Gak ada. Gak ada bertengkar. Belum punya anak ya? Anaknya 3 kiai. Kecil-kecil. Saya bingung juga. Bertengkar gak ada bertengkar. Anak sudah 3. Kenapa ini kok pergi istrinya? Saya tanya dia, istri kamu pegang HP? Iya kiai. Lah ini masalahnya. Pegang HP. Apa pesan terakhir istri kamu? Pesan terakhir ketika pergi dia bilang begini, jangan cari aku lagi. Aku pergi jauh ke sana. Ke sana kemana? Gak tahu kiai, katanya ke sana. Kira-kira kalau ada perempuan lari meninggalkan suaminya, itu pergi bersama cewek apa cowok? Sama cowok. Itu namanya seling. Na'udzubillah min. Itu HP saudara. Itu pasti kena rayu laki-laki buaya. Makanya terutama mama-mama muda ya, istri-istri yang masih muda yang suka main HP, jangan percaya sama WA laki-laki. Kalau laki-laki berani menggoda orang bersuami, itu berarti laki-laki buaya. Oh, yang nggak bersuami banyak kok, malah pilih yang suami. Masalah itu. Kira-kira kalau ada suami ditinggal lari istrinya, cepat tua apakah cepat tua? Cepat tua saudara. Karena kepikiran ini kebetulan yang istrinya nakal. Kadang-kadang suaminya nakal pula. Kok nakal? Ini sebagian ibu-ibu curhat sama saya. Ibu-ibu muda, kiai,
Apa? Saya ini sakit hati dengan suami saya. Kenapa sakit hati? Sekarang ini suami kalau pergi kemana-mana berdandan, pakaiannya bagus macam artis. Dulu macam biasa-biasa. Jangan-jangan suami ini punya di luar, punya wanita idaman lain. Loh, kamu kok curiga begitu? Dulu Kiai awal-awal punya HP. Kalau ada orang nelpon, orang kirim pesan WhatsApp, diperlihatkan pada saya. Kasih tahu, oh ini nelpon, oh ini kirim pesan. Terus sekarang ini Kiai, kalau ada telepon tertentu, lari-lari keluar rumah. Begitu jauh dari awak langsung diangkat teleponnya. Siapa yang teleponan? Suami saya. Kok pergi dari saya ini istrinya. Terus saya sakit hati Kiai, jangan-jangan sudah ada hati lain untuk suami saya. Kira-kira kalau ada istri macam itu, cepat tua apa enggak istrinya? Cepat tua, cepat sakit. Orang sakit itu yang banyak 90% dari pikiran, saudara. Karenanya pikiran harus happy. Dan pasangan ini yang pandai menjaga perasaan pasangannya. Ini bahaya. Ini bahayanya HP dan TV. Ini zaman sekarang. Kemudian dalam hadis dikatakan wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Dan kalau orang tidak ikut-ikutan punya fitnah, gak punya TV, gak punya HP atau apa, orang-orang akan bilang dia telah ketinggalan zaman. Betul. Sekarang ini anak-anak gak punya HP, diledek sama kawannya. Jadul zaman dulu, ketinggalan zaman. Ini sekarang. Nah, setelah begitu para sahabat bertanya, mata zalika ya Rasulullah? Itu kapan terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, idza kathurat qurra'ukum wa qallat ulama'ukum. Itu terjadi apabila telah ramai para penceramah di antara kamu, tetapi sedikit orang alim di antara kamu, ulama sedikit. Ini kapan? Jadi orang yang pandai bicara banyak, tapi orang alim sedikit. Kapan ini? Sekarang ini, saudara. Sekarang ini mencari penceramah gampang. Banyak orang-orang yang mau ceramah, tetapi mencari orang alim sedikit. Mengapa sedikit? Sedikit sekarang orang yang mondok. Dan pondok-pondok juga mengalami transformasi, perubahan. Kalau pondok-pondok dulu yang banyak mengajarkan kitab kuning, membentuk para ulama. Sekarang ini banyak pondok-pondok cuma sekolah formal, nggak ada baca kitab. Nah, ini artinya apa? Ini peringatan pada kita agar kita ini berupaya menjaga tradisi keulamaan. Maksudnya bagaimana? Para ulama ini perlu dilestarikan. Perlu ada anak-anak kita yang mondok serius belajar kitab kuning. Seperti kiai-kiai ulama-ulama dulu. Setelah pandai baca kitab di Indonesia, melanjutkan ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Irak, ke Libya, ke Sudan, atau kemana. Ini perlu. Mengapa perlu? Gara-gara tidak banyak ulama. Yang ada sekarang bukan ulama, tetapi orang diulamakan. Ini banyak fatwa-fatwa aneh. Kok aneh? Banyak menyalahkan amalan-amalan ulama dulu. Kita ini dari dulu ya, apalagi orang Jawa, orang Indonesia. Kalau ada orang meninggal dunia, biasanya ada kenduri, betul? Ada tahlil, bacaan tahlil, lalu dikasih makan. Berapa hari kalau di sini? 3 sampai 40 hari. 3, 5, 7, 40. Dari dulu 100. Begitu datang orang-orang Wahabi, apa katanya? Kenduri bid'ah, kenduri haram. Oh, makan diharamkan.
Wong itu sedekah, gak haram itu. Mengapa gak haram? Apalagi tahlilan. Tahlilan, zikir tahlilan itu dianjurkan. Orang berzikir dianjurkan, mendoakan orang mati dianjurkan. Anjuran semua itu saudara. Banyak nilai-nilai pahalanya dalam acara tahlilan. Kenduri juga begitu. Banyak nilai-nilai pahala. Jangan ditinggalkan itu tradisi kenduri. Karena itu adalah amalan umat Islam ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ditinggalkan. Ya, soal orang-orang Wahabi mengatakan bid'ah, biar aja dia bilang bid'ah. Wong dia gak alim, gak pandai dia. Pandainya hanya menyalah-nyalahkan. Adapun kenduri itu tradisi lama itu dasarnya kuat sekali. Yang kadang-kadang ini orang-orang Wahabi untuk melemahkan orang yang kenduri tahlilan. Apa kata mereka? Ini gara-gara kenduri tahlilan. Orang yang keluarganya meninggal sampai berhutang pada tetangga. Betul? Ada yang berhutang. Ini kata mereka, loh, hutang dipersoalkan. Kita ini hutang biasa. Anaknya masuk kuliah, hutang. Ada. Menikahkan anak, hutang lagi. Ada. Mau hari raya, hutang lagi. Ada. Nah kita ini biasa hutang. Mengapa kalau kenduri hutang dipersoalkan? Jangan dipersoalkan. Oh, yang bayar orangnya, bukan kamu yang suruh bayar. Dan berhutang itu asal niatnya mau melunasi dapat pahala, dianjurkan. Di dalam kitab-kitab hadis itu ada babu sawabiman iddana dainan wa nawa wafa'a. Bab ini menjelaskan pahala orang yang berhutang dan berniat melunasi. Asalkan niatnya melunasi, dapat pahala. Saudara berhutang, jangan dikira gak dapat pahala. Itu orang berhutang. Mengapa dapat pahala? Di dalam kitab itu Al-Matjarur Rabih fi Thawabil Amalis Salih, karangan Al-Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Mu'min bin Syaraf Ad-Dimyati, ada beberapa hadis orang berhutang dapat pahala. Di antaranya hadis apa? Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ini pemasukannya tiap tahun untuk dimakan lebih dari cukup. Cuman beliau habis zuhur ada rizki masuk pada beliau, dimakan setahun lebih, belum asar dah habis. Mengapa? Orang dipanggil semua suruh bawa balik, ayo sini rizki. Sehingga untuk berbuka puasa gak ada. Ini beliau. Lalu bagaimana? Sehari-hari hutang. Akhirnya beliau oleh sebagian keluarganya ditegur, Ummul Mukminin, kenapa hutang terus? Padahal pemasukannya lebih dari cukup, nggak perlu hutang. Apa jawaban beliau? Loh, saya berhutang ini ingin pahala. Mengapa ingin pahala? Rasulullah SAW bersabda, maniddana dainan wa nawa wafa'ahu a'anahullah. Siapa yang berhutang dan dia berniat untuk melunasi, dia akan mendapat pertolongan dari Allah. Saya ini punya hutang terus agar Allah nolong saya. Kalau saya gak punya hutang, Allah gak nolong saya karena saya gak punya hutang. Ini jangan jadi alasan ya ibu-ibu bilang nanti sama bapaknya, Pak, ambil motor baru. Kenapa? Ya hutanglah biar ditolong oleh Allah. Jangan. Ya hutang tuh yang rasional, yang ada keperluan. Kalau nggak perlu ngutang terus, ambil lagi mobil. Lah ada uang, yang ngutang lah ke dealer. Loh kok ngutang? Ditolong oleh Allah. Jangan. Mengapa? Karena walaupun ditolong pusing juga kalau tiap bulan ditagih itu. Artinya apa? Hutang itu dapat pahala memang, asal niat untuk melunasi. Ada sahabat namanya Abdullah bin Ja'far.
Sahabat Abdullah bin Ja'far ini kalau gak punya hutang bingung dia. Pembantunya disuruh keluar cari hutangan yang banyak. Kalau gak punya hutang. Mengapa bingung? Ditanya, mengapa bingung gak punya hutang? Lalu menyampaikan hadis tadi, saya khawatir gak ditolong oleh Allah kalau gak punya hutang. Di daerah saya di Jember itu, saya dulu punya paman, punya pakcik, punya paman. Dia ini sering didatangi orang-orang yang punya hutang. Kiai memang. Rumahnya itu dari bambu. Ada kiai dari Madura datang sama paman itu. Ada apa kiai? Saya susah kiai. Susah apa? Hutang saya 3 miliar. Gimana cara melunasi? Bingung. Gampang itu. Caranya gimana? Cari hutangan lagi 7 miliar. Biar genap 10. Akhirnya cari lagi hutangan 7 miliar. Lalu diputar. Sebentar kemudian lunas saudara 10 miliar. Karenanya saudara kalau punya hutang 100 juta. Lengkapi 1 M. Insya Allah cepat lunas. Entah caranya gimana memutarnya itu. Tapi jangan dihabiskan. Yang cuma repot juga kan cari hutangan banyak itu. Cuma sudah meninggal. Beliau ini meninggal waktu awal-awal COVID kemarin nih. Awal-awal COVID. Artinya apa? Orang punya hutang itu gak masalah. Yang penting ada niat untuk melunasi. Ini Wahabi ini suka menyalahkan orang. Karenanya kita ini jangan terpengaruh dengan ini faham-faham baru. Di dalam urusan agama, umat Islam wajib berpegangan dengan fatwa-fatwa para ulama. Dan ini ulama dulu. Amalan-amalan kita ini mulai dari zikir habis sholat, tradisi-tradisi masyarakat seperti kenduri, tahlilan, atau tradisi-tradisi yang lain macam maulid Nabi, itu semua ada dasar-dasarnya yang cukup kuat. Dalilnya kuat sekali saudara, gak perlu diragukan dasar-dasarnya. Kalau ada orang yang meragu-ragukan dasarnya itu, biarkan aja. Kita tetap mengikuti pandangan para ulama. Yang mengajak ragu-ragu fatwa para ulama itu biasanya ustadz-ustadz sekarang, bukan ulama macam ulama dulu. Gak perlu didengarkan. Nah, ini hal-hal penting yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, karena ini sudah masuk waktu isya ya. Berapa menit lagi? 5 menit. Nah, ini mengapa perlu disampaikan? Karena sekarang ini banyak fitnah akhir zaman, banyak penyebaran faham-faham Wahabi, faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merongrong merusak itu. Kita jangan terpengaruh. Ini tanda pertama. Tanda kedua, zaman sekarang Rasulullah bersabda lagi, wa kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Banyak pejabat negara kamu tetapi sedikit yang amanah. Yang banyak itu yang berkhianat dan korupsi. Betul. Ini banyak pejabat saudara. Ini sebentar lagi ini penting. Hadis ini menjadi pegangan bagi kita. Mengapa? Sebentar lagi kita memasuki masa-masa politik 2024. Itu masing-masing mencalonkan diri. Mencalonkan. Ya kita jangan ambil pusing dengan mereka yang nyalon itu. Kalau saudara cocok dipilih, gak cocok gak usah pilih. Mengapa? Ya namanya gak cocok. Mengapa? Karena sabda Rasulullah di akhir zaman banyak pejabat dan pejabat tidak amanah. Artinya banyak yang berkhianat. Siapa ya calon-calon itu? Jadi jangan terlalu diambil pusing. Cocok pilih, gak cocok jangan pilih. Dan jangan sakit hati. Misalnya saudara mendukung A, satunya mendukung B, biarin aja. Jangan sakit hati. Mengapa? Kalau yang saudara dukung menang, saudara gak dapat apa-apa juga. Betul? Kalaupun kalah gak rugi juga.
Ya keadaan ya tetap gini-gini aja sebenarnya, nggak perlu ambil pusing karena sekarang ini sudah zamannya. Nah, ini artinya apa? Pada masa macam sekarang ini kita ini dituntut menjaga nilai-nilai amanah. Ya diri kita yang amanah. Mengapa menjaga nilai-nilai amanah? Sekarang ini tuh untuk tidak amanah gampang. Nggak harus jadi pejabat sekarang untuk makan barang haram. Saya mau tanya, pejabat itu kalau korupsi, uang hasil korupsi halal apa haram? Haram, betul? Haram. Sekarang saya mau tanya, di daerah saya di Jawa, kalau pilihan kepala desa, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan DPR, itu calon-calon agar dipilih di Jawa bagi-bagi uang. Kalau di Riau ada bagi-bagi uang. Pernah menerima? Belum? Ingin menerima? Enggak ya? Saya mau tanya, kira-kira itu uang halal apa uang haram? Hah? Halal apa haram? Uang uang haram kan? Ada yang pernah menerima? Nggak pernah? Belum? Nanti mau menerima? Karena di mana-mana saudara itu uang haram, jangan diterima. Artinya apa? Pada masa sekarang untuk dapat uang haram itu nggak perlu jadi pejabat. Apalagi jadi kiai macam saya, ditawari uang haram itu, dan orang menawarkan gak tanggung-tanggung miliaran kalau mau sama uang haram. Ini zaman sekarang memang, artinya kita ini dituntut menjaga nilai-nilai amanah. Kalau kita diberi kepercayaan, kerjakan dengan baik-baik. Sekarang ini yang korupsi ya bukan hanya pejabat negara, kadang-kadang panitia bangunan masjid korupsi juga. Enggak, bukan sini, ini kan nggak bangun kan dah jadi. Mungkin yang lain. Nah, ini ya saya kira yang perlu saya sampaikan kuliah maghrib sampai isya. Nanti selepas sholat isya kita lanjutkan dengan soal jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.